Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Uswatun Hasanah, NIM 12201183011, mahasiswi magang IAIN Tulungagung. Di sini kita akan belajar Al-Quran Hadis, materi tentang kepedulian sosial. Apa itu kepedulian sosial? Peduli artinya memperhatikan atau menghiraukan. Sementara itu, kepedulian artinya sikap memperhatikan atau menghiraukan sesuatu, atau biasa kita artikan sebagai kepekaan. Sedangkan sosial artinya segala hal yang berhubungan tentang masyarakat atau kemasyarakatan. Lalu kepedulian sosial sendiri artinya sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain atau sesama masyarakat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk peduli terhadap satu sama lain, terhadap lingkungan sekitar kita. Hal tersebut terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar dan surat Al-Ma'un. Yang pertama kita bahas surat Al-Kautsar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu tadi adalah bunyi Al-Quran surat Al-Kautsar. Lalu untuk artinya, ayat yang pertama yaitu sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ayat yang kedua, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurban di sini maksudnya menyembelih hewan kurban dan menyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat yang ketiga artinya sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang-orang yang terputus. Maksud dari terputus yaitu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu asbabun nuzul atau kisah turunnya Al-Quran surat Al-Kautsar ini berkaitan dengan kematian putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim. Dengan demikian beliau Nabi Muhammad SAW sudah tidak memiliki putra laki-laki. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk menekan beliau dengan mengatakan abtaro Muhammad, yang artinya Muhammad telah terputus keturunannya. Tekanan tersebut membuat Rasulullah sedih dan gelisah. Maka dari itu turunlah surat Al-Kautsar ini. Isi kandungan dari surat Al-Kautsar ini yang pertama memberi peringatan kepada kita agar kita senantiasa merenungi, menghayati bahwa nikmat yang telah Allah berikan itu sangat banyak. Saking banyaknya kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Lalu ayat kedua memberikan pelajaran agar kita semua itu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara bersyukur diantaranya adalah dengan melaksanakan ibadah sholat dan berkurban. Sholat adalah ibadah yang berhubungan dengan Allah. Lalu berkurban adalah menyembelih hewan kurban, lalu dagingnya itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Berkurban merupakan ibadah yang berhubungan dengan masyarakat dengan tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut terbukti bahwa kita itu sebagai umat muslim harus peduli terhadap sesama. Lalu ayat yang ketiga menjelaskan bahwa kita tidak boleh berkecil hati dengan adanya orang-orang yang membenci kita, sedang kita berada pada jalan yang benar. Orang-orang yang membenci kita itu berarti orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Lalu ayat yang kedua surat yang kedua ada surat Al-Ma'un. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim
wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya dari surat Al-Ma'un ayat pertama yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menolong memberi makan orang fakir miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat riya. Maksudnya yang berbuat riya itu, maksud dari ayat 6 yang berbuat riya itu yaitu sesuatu amalan yang tidak untuk mencari keridhaan Allah. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan pujian dari sesama manusia di kehidupan masyarakat. Dan ayat yang terakhir artinya, dan enggan memberikan bantuan. Enggan memberikan bantuan di sini maksudnya enggan membayar zakat. Asbabun nuzul dari surat Al-Ma'un diceritakan dari Ibnu Munzir dari Thariq bin Abu Talhah dari Ibu Abbas meriwayatkan bahwa orang-orang munafik itu menunjukkan sholatnya kepada orang-orang muslim, tetapi mereka meninggalkan sholat ketika mereka tidak berada bersama orang-orang muslim dan tidak mau memberikan bantuan. Maka turunlah surat ini sebagai peringatan kepada orang-orang munafik. Lalu surat Al-Ma'un memiliki isi kandungan yang penting untuk dipelajari. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ayat 1-3 menyinggung perihal orang yang mendustakan agama. Agama mengajarkan agar kita berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang fakir miskin atau orang yang mampu. Akan tetapi orang yang mendustakan agama justru melakukan tindakan sebaliknya, yaitu berbuat jahat kepada anak yatim, menghardik mereka. Orang yang mendustakan agama juga tidak peduli kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Lalu ayat 1-3 ini juga memberikan pemahaman tentang kepedulian sosial. Kepedulian sosial merupakan sikap memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Misalnya berbuat baik kepada anak yatim, memberi makan kepada fakir miskin, dan lain sebagainya. Lalu ayat ke-4-7 tentang orang yang celaka dari kalangan orang yang justru menjalankan sholat. Mengapa orang yang sholat justru celaka? Karena mereka lalai dalam sholatnya. Mereka suka berbuat amal tetapi riya, yaitu ingin orang lain melihat kebaikan kita. Mereka enggan menolong orang yang membutuhkan pertolongannya, sedangkan mereka memiliki kemampuan untuk menolong dan membantunya. Surat Al-Ma'un ini mengajak kita, orang yang melaksanakan sholat, untuk tidak lalai dengan sholatnya. Dibuktikan dengan tidak berbuat riya dan selalu peduli terhadap sesama atau terhadap lingkungan masyarakat. Lalu apa saja keterkaitan antara surat Al-Kautsar dan surat Al-Ma'un dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, surat Al-Kautsar itu merupakan pendidikan bagi umat Islam agar memiliki kepedulian sosial. Kepedulian sosial yang terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar berwujud ibadah kurban yang dagingnya dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Lalu Al-Kautsar menyuruh kita untuk merenung dan menghayati segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmat Allah tersebut banyak sekali jumlahnya dan kita tidak bisa menghitung jumlah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepedulian sosial yang
terdapat dalam surat Al-Maun mengajarkan kita agar kita tidak terjebak pada kesolehan pribadi sementara. Kita harus memiliki kesolehan sosial. Kesolehan atau kepedulian sosial bisa diwujudkan dengan peduli terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin. Di antara kepedulian yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut: mengasihi anak yatim dan tidak menyia-nyiakan mereka, menyantuni orang-orang miskin, membantu orang-orang miskin dengan memberi makan dan meringankan beban mereka. Keengganan mendorong memberikan sesuatu kepada fakir miskin dan orang lain yang membutuhkan merupakan bentuk dari pendustaan terhadap agama Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.